Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Gandara Rustam, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit banyaknya membahas mengenai salah satu warisan budaya ataupun tradisi adat lokal dari suku Sunda, yang mana kita sebut sebagai aksara Sunda. Nah, kita dalam pembacaan yang pertama melihat daripada historisitas adanya aksara Sunda. Kurang lebih setidaknya sejak abad ke-12, masyarakat Sunda telah lama mengetahui yang namanya dengan aksara Sunda. Namun pada saat zaman kolonialisme Belanda, itu masyarakat Sunda mendapatkan represi ataupun tindakan yang itu bersifat pencegahan untuk melakukan local wisdom yang mereka punya. Nah, kemudian sekitar abad ke-19, para ahli dari luar negeri yang bernama Holland dan juga Platte, mereka melakukan salah satu penelitian yang mana mengkaji manuskrip-manuskrip manuskrip aksara Sunda yang itu ditulis dengan aksara Sunda yang secara asli seperti itu. Sampai kepada mereka menemukan fakta bahwasanya aksara Sunda telah ditemukan pada abad ke-12. Nah, setelah itu pemerintah daerah dari Sunda itu bahasanya memproklamirkan tentang aksara Sunda dijadikan sebagai warisan tradisi budaya yang ada di Sunda. Nah, kemudian setelah itu, dalam struktur gramatika ataupun kaidah daripada aksara Sunda sendiri, itu kita bisa bagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama itu kita sebut saja sebagai huruf vokal. Nah, huruf vokal itu kurang lebih ada 7. Yang mana yang pertama itu A, yang kedua ada E, yang ketiga ada I, yang keempat ada O, yang kelima ada U, yang keenam ada E, yang ketujuh ada U. Nah, dalam aksara Sunda itu ada 7 huruf vokal. Kemudian ada juga huruf konsonan. Huruf konsonan yang nanti itu kita bagi ke beberapa bagian. Ada kurang lebih huruf konsonan yang ada itu lebih dari 20. Lebih dari 20 yang mana secara homogen ataupun secara keseluruhan itu didominasi ke konsonan A ataupun huruf vokal A, seperti K, G, Ng, C, Ja, Nya, Tada, Napa, Bama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menerka ataupun membentuk suatu kalimat yang itu diambil dari bahasa Sunda ataupun aksara Sunda, itu ada pun komponen yang ketiga atau kategori yang ketiga, itu yang disebut dengan panyecek. Panyecek itu dalam artian bahasa Indonesia merupakan simbol tambahan yang mana itu bisa menjadi pemati dalam hal contoh K. K itu kalau dikasih panyecek itu akan jadi K doang, jadi nggak K dan A seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu kaidah yang ada dalam struktur gramatika bahasa ataupun aksara Sunda. Nah, kemudian saya pun mencontohkan sedikit banyaknya bagaimana cara menulis aksara Sunda, yang mana saya translatekan dari slogan UIN Sunan Kalijaga tahun 2020 ini, 2020-2021, yakni UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Nah, dalam cuplikan video yang dipaparkan tersebut, itu kita bisa lihat bahwasanya saya menulis UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa dan UIN Sunan Kalijaga mendunia itu merupakan translating daripada aksara Sunda. Nah, di situ kita bisa lihat baik itu dari mulai huruf vokalnya, semisal contoh U. U di sana itu digambarkan dari langsung huruf vokalnya. Ada huruf vokalnya U yang seperti Z tapi ada seperti ain di belakangnya. Kemudian ada I. I pun sama, itu masuknya huruf vokal. I seperti L dalam abjad bahasa Indonesia, dan kemudian ada N. Nah, kalau N itu kita ambil dari huruf konsonan, yakni Na, yang seperti Z seperti biasanya, tapi kita kasih panyecek. Bahasanya panyecek yang seperti
huruf Z di bawah kecil. Nah, itu untuk mematikan ataupun meniadakan A vokalnya. Jadi na itu jadi N. Jadi uin. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang lebih penjelasan terkait struktur dan kaidah aksara Sunda yang dari daerah saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.